Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti yang teman-teman minta, karena banyaknya request yang bang gimana sih Genshin Impact, gimana sih main LOL atau MOBA. Oke, sekarang saya coba membuat konten lagi tentang performa gaming dari Huawei MatePad 10 4 ini dalam bermain Genshin Impact. Oke, kita kecilkan dulu suaranya. Dalam bermain Genshin Impact ya. Nah, untuk suhunya saya udah pernah pakai kemarin seharian dan ini nggak panas, nggak hangat sama sekali. Seriously, ini tablet ini adem banget ini. Kirin 810 ini memang adem. Nah, sekarang kita masuk ke game Genshin Impact ya. Di sini ada kontrolnya, ada sensitif kameranya. Untuk settingan default dari grafiknya sendiri, yaitu ada di kualitasnya terendah semula. Di resolusi rendernya di sini terendah dan kualitas bayangannya rendah, efek visual segala macam rendah, FPS-nya 30 dan motion blur-nya off. Oke, anti-aliasingnya juga TAA, kepadatan orangnya tinggi. Ini adalah settingan default pada saat teman-teman baru membuka Genshin Impact. Nah, sekarang kita coba mainkan sebentar ya. Oke. Kita tambah volumenya dan di sini kita bisa lihat ya hasilnya. Ya, kita lari dulu. Oke. Oh, ada mode baru. Iya. Lancar banget ya untuk settingan ini. Untuk settingan ini lancar, nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk layarnya sendiri di sini 50% ya, dan baterainya 69 dan baru main sekitar 5 menit kalau nggak salah ya. Oke, ini cahayanya kurang terang ya, kita nyalain sini. Oke, coba zoom sedikit. Nah, lanjut kita ke misi dulu ya. Ini settingan terendahnya. Nah, sekarang saya coba ganti settingan grafiknya. Sini saya akan coba ke grafiknya, saya ubah ke mana ya, kemenah dulu ya kita. Oh, ternyata nggak bisa ya, sangat tinggi beban konfigurasinya. Kita kerendah dulu dan ini FPS nya kita naikkan ke 60 dan resolusi kostum nggak bisa. Ini kostum, kita kostum aja ya. Sini coba kita kostum, resolusi rendernya dalam menengah dan visual effects-nya menengah, kualitas FPS-nya menengah, semuanya kita menengahkan. Dan motion blur-nya rendah, anti-aliasingnya aktifkan aja. Itu aja, kita tes langsung ya. Ya, ini dia setelah kita custom di 60 fps teman-teman. Kita coba gerakkan, agak kurang akurat aja sih kalau kulit, tapi masih variabel sih untuk dimainkan. Oke, agak ada delay ya kalau di sini. Ya, lihat ada delay. Nah, untuk pergerakannya suara untuk oke, nanti terakhir saya akan juga coba tes panasnya. Kita coba nanti. Kita cari musuh dulu. Ini saya coba main selama berapa menit aja. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Masih variabel untuk dimainkan, cuma dia agak delay sedikit di sini pergerakannya ya. Oke, lanjut lagi. Sedikit. Nah. Jadi ini karakter barunya.
Tapi yang settingan kostum tadi tuh ya, masih worth it banget dipakai. Ini tahan dan gerakin gitu ya. Oh, diarahin sini begini. Susah banget ya. Oke. So, suspicious travelers, what are you doing at Mondstadt? Tapi gerakannya mulus banget ya di 60 fps ini, dan nggak ada hangat sama sekali. Ini sudah mau 10 menit. Coba kita cek baterainya. Baterainya berkurang 1% dalam 10 menit. Oke, kita coba lagi ke misi sana. Oke, kita cek suhu dulu ya. Cek suhu dulu. Bentar, tes. Suhunya di sini 37,9. Kalau suhu manusia ini udah harusnya panas ya. Lanjut, main lagi. Kita coba. Jadi settingan seperti itu bisa membuatnya lumayan hangat ya. Tapi ini kalau di 37 itu harusnya masih rendah sih. Biasanya kan sampai, kalau yang hangat itu di sekitar 49-48 itu udah mulai hangat harusnya untuk sebuah smartphone. Oke, di sini. Nah, di sini kita coba ya musuh ya. Di sini ada musuh, kita tes dalam combat. Oh, nggak update serangan. Oke, ini keluarkan. Oh, salah lempar tuh. Lihat ya teman-teman ya, di settingan kostum yang tadi tuh, ini lihat settingan kostum ini, settingan kostum seperti ini, menengah-menengah ini masih variabel banget untuk dipakai. Nah, sekarang kita coba naikkan ke kostumnya ke tertinggi. Oke, tertinggi, dan FPS-nya kita naikkan ke 60. Ya, bisa teman-teman ya, sangat tinggi. FPS-nya 60 dan baterainya di 67. Ya, kita tes untuk combat sini. Coba kita cek lagi, bener nggak nih grafik. Oke, tinggi, dan ya seperti itu settingan tangannya. Kita coba langsung aja mainkan. Apakah Huawei MatePad ini bisa main di segitu? Ini settingan tertinggi ya, dan 60 fps teman-teman. 60 fps ya teman. Gimana menurut teman-teman? Ya. Kalau saya rasanya masih mulus loh ini. Enggak delay ya. Enggak kayak tadi. Wah, ini parah sih ini. Nah, lihat ya teman-teman ya, 60 fps loh. Masih ada musuh ya, setengah sana. Oh, itu di atas. Kita disuruh tembak. Oh, bisa dipindah di sini ya. Headshot langsung. Oke. Nice. Terus ini apa ini? Masih ada di situ ya. Oke, jadi ini settingan tertinggi yang bisa didapat di dalam Genshin Impact ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, di Genshin Impact ini ini banyak kan ceritanya Genshin Impact ini. Oke, sekali lagi saya kasih lihat ya, di settingan Genshin Impact ini, di settingan grafik tertinggi ya. Di sini kualitasnya tinggi, sangat tinggi yang ada, dan visual tinggi, tertinggi, FPS 60, busenbernya tinggi, blonde ini apa nih, blonde tinggi. Di sini blonde-nya rendah ya, tapi anti-aliasingnya tinggi, dan kepadatannya efek teman COP-nya juga
nyala. Nah sekarang setelah bermain dalam 10 menit, kita lihat berapa suhu dan berapa baterai dari yang terpakai saat menggunakan Genshin Impact ini teman-teman. So kita lihat diintip di atas ya, kita intip di atas ini, dia berkurang 66%. Jadi dari 69 berkurang 3% dalam 10 menit. Jadi baterainya betul-betul bisa diandalkan ya, baterainya badak banget sini. Dan kita lihat suhunya, suhu yang terpanas saya cek dulu ya. Di sini tuh nggak ada sama sekali. Yang panas itu mungkin di daerah sini, karena mungkin situ ada CPU-nya. Kita pakai ini. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Suhunya naik di 39,3. 39,3 itu nggak terasa loh, nggak terasa panasnya. Kayak ini suhu yang enak banget untuk nyeruput kopi gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, permintaan sudah saya kabulkan. Buat yang belum, silahkan subscribe channel ini dan sebarkan ke seluruh dunia. Terserah mau dunia lain, dunia hayal, dunia apa. Yang penting sebarkan. Oke, sekian dulu. Kalau ada lagi hal yang mau ditanyakan tentang Huawei MatePad 10.4 ini, mumpung unitnya masih ada di tangan saya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Buat teman-teman yang minta request GFX Tool, DM me di Instagram, gue akan kirim screenshot di sana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini dan have a nice day.